Baik, seandainya pemerintah pusat memberikan support untuk skema kolaborasi, 2 bulan bisa selesai kalau kolaborasi, paling telat 3 bulan lah. Tapi kalau terpusat, ini kan banyak hal yang harus kita tempuh, karena jangan sampai menabrak aturan juga, Pak. Itu kan birokratik traps ya. Ada. Mungkin perlu waktu sampai 1 tahun. Ya tentu nanti kami mohon bantuan Pak Wamen untuk bisa sounding juga lintas Kita kementerian. bisa mulai rakor tuh Ya. lebih cepat lebih baik, Ya, Pak. udah, Pak. Nggak usah nunggu setahun. Ya. Kemudian teman-teman perlu juga dilaporkan ke teman-teman setelah pencarian dan pertolongan selesai, tanggap darurat ini sampai tanggal 29 Januari. Kami memang antisipasi 21 hari dari 9 Januari sampai 29 Januari. Ternyata surprise untuk Tapi pencarian borpile bisa minggu depan. Kita upayakan, Pak. Kalau memang lahannya bebas ya kita upayakan Insya Allah. bisa dimulai. Ya, Itu apa bentuknya, Bapak bisa jelasin nggak? Borpile itu apa? silakan Pak. Jadi sesuai dengan saat kunjungan Pak Menteri PUPR ke sini minggu kemarin hari Sabtu, beliau menyampaikan yang pertama nanti akan kalau memang sudah direlokasi akan siap untuk menyediakan perumahan, Pak. Perumahan ini pada Pak Oscar sama Pak Egi. Yang kedua dari kami dari BPS Citarum ditugaskan untuk menangani supaya kejadian yang ada itu tidak terulang. Jadi kami akan segera melaksanakan pengamanan di tempat tersebut dengan pembuatan dengan formasi borpile. BORE artinya bor. Jadi tanah itu kita bor nanti ya kita masukin tulangan, Pak, terus kita cor dengan formasi dan jarak tertentu selebar lokasi yang longsor itu. Itu bisa nahan. Ya, dengan harapan nanti tanah udah tidak bergerak Kayak lagi. tanggul itu tetap buat Ya. tanah. Itu kira-kira kapan Pak? Diupayakan kalau tidak darurat sebelum tanggal 29, Pak. Mudah-mudahan bisa. Tanggal 9 sudah dimulai. Itu Mudah-mudahan. berapa lama Pak Ya. pembangunannya? Mungkin di sekitar 1-2 bulan. 1-2 bulan. Pemasangan borpile itu 2 bulan tuh ya? Sebelum tanggal 29 Januari dengan waktu sampai 1-2 bulan. Itu dalamnya 8 meter. Total kira 25, Pak. 25 paling kalau tidak diameter. separuh ya. Diameter. Diameternya kurang lebih Tuh kayak gini. jadi ini lokasi yang puncak longsor. Ini posisi masjid kira di sini, ini di atas masjid. Di sini kita lakukan pembuatan borpile dengan harapan kalau ini dibuat menahan supaya yang di atas tidak akan melorot lagi gitu. Namun juga kami berharap relokasi ini segera bisa dilakukan, Pak Ya. Sekda. Nanti ini akan kita lakukan penataan supaya kemiringan lereng yang ada di atas ini menaikkan stabilitas tanah yang di sini sehingga tidak akan turun, Pak. Ya. Pak Sekda. Dari PU itu, Pak, Pak Wamen yang tinggal. Terima kasih Bapak untuk Informasinya. gerak cepatnya juga. Ya. Presiden jadi datang nggak besok? Nah, ini belum. Schedule, Pak. Udah selesai. Harusnya yang dikelarin dulu. Jokowi datang. Menteri ATR BPN, kami hadir ke sini untuk menunjukkan tanggung jawab juga karena sekarang tata ruang ada di kementerian kami. Sebagian memang tantangan di tempat ini kan memang secara tata ruang ini daerah gerakan tanah, jadi memang rawan bencana. Boleh ada pemukiman dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Nah, kita nggak usah cari-cari siapa yang salah, siapa yang benar. Yang jelas sudah kejadian ini kita respon secara cepat. Terima kasih buat Pak Sekda dan teman-teman. Saya kira kita baru mengusulkan di data siapa orangnya. Nah, beliau udah punya. Data. Dengan aplikasi itu terobosan yang menarik. Saya kira kita apresiasi teman-teman dari kabupaten. Dan nanti setelah ini PU kami juga akan coba bahu-membahu ya. Kita coba beresin ini tata ruang, kita tegakkan aturannya, kita kendalikan yang benar. Memang harus ada sebagian warga yang harus direlokasi. Nah, tampaknya warga juga sudah menerima ya Pak. Insya Allah. Tinggal bagaimana bentuknya, relokasinya, tempatnya seperti apa. Nah, itu tadi Pak, beberapa skenario yang ditawarkan oleh Pak Sekda. Nanti saya akan coba bantu ingatkan ke Menteri PU. Ada harapan seperti ini dari kunjungan kita hari ini. Nah, yang kedua, saya tertarik ya kalau di Sumedang ini kan ternyata menjadi kantong kemiskinan. Sementara begitu banyak kampus-kampus besar bergeser ke sini. Dan ini tempat yang memang mau tidak mau harus menjadi satelitnya Bandung barangkali ya. Jadi pengembangan Bandung harus didukung oleh Sumedang.
Nah, tantangannya memang alam pertama, jadi tata ruang harus sangat kuat di sini, harus tegas. Kalau memang nggak bisa dibangun, jangan dibangun Bapak. Masa begini berulang-ulang begitu? Atau kalaupun mau dibangun, terbatas dengan dukungan teknologi, dengan yang pasti, yang jelas. Nanti barangkali dari PU bisa cerita mau dibangun borpal ya di atas, itu untuk menghadang supaya tidak gampang longsor lagi. Dan kemudian coba kita pikirkan peluang-peluang bisa membantu Sumedang ini mendapatkan pendapatan yang lebih baik gitu Pak. Tadi ditawarkan kan ada permohonan HPL, pengelolaan dari kabupaten pada kementerian kami. Kita akan analisa 2.000 hektar itu mencar sih ya? Iya, mencar. Mencar di sekitar Sumedang bekas HGU. Jadi tanah ex HGU yang sebagian sudah ada yang kuasain, sebagian sudah hak milik segala macam. Tapi kita mau beresin kira-kira gitu. Mau dikonsolidasikan. Nah, barangkali ada pengembangan yang lebih buat fasilitas umum yang lebih rapi, termasuk supaya melindungi dari bencana itu, atau yang komersial dan seterusnya. Jadi harapannya memang perlu ada konsolidasi tanah di sini. Nah, kita mau rencanakan mendiskusikannya melalui sebuah rapat koordinasi. Kebetulan saya adalah koordinator pelaksana dari gugus tugas Reforma Agraria Pusat. Jadi kami bertanggung jawab untuk lintas sektor, diskusi lintas sektor. Nah, gagasan ini kita akan bahas dalam rakor itu. Rakor tematik pengembangan Sumedang, khususnya itu aja langsung ke Hexage, kita langsung ngomong rupiah gitu boleh tuh Pak. Apa peluangnya, apa tantangannya, wilayah di mana aja. Ada yang sebagian tuh kan masuk cekungan Bandung, sebagian enggak, seperti itu. Jadi cekungan Bandung ini sebuah program kawasan strategis nasional. Jadi kalau KSN masuk ya, pemerintah itu pusat ya, semua yang terlibat bisa mendukung. Nah, saya pikir teman-teman dari Sumedang ini punya inisiatif yang baik. Kami mau dukung. Nah, tinggal strateginya bagaimana. Mudah-mudahan dari bencana ini kita dapat hikmah. Nah, hikmahnya jangan cuman buat yang 161 Pak. Tapi harus buat warga Sumedang. Dan saya sudah mendapat langsung dari lapangan tawaran-tawaran dan harapan ini. Nah, tinggal nanti kita eksekusi. Saya tugasnya adalah ngumpulin ide, kemudian mencoba eksekusi. Cuman catatannya kalau mau eksekusi harus sekarang nih Pak. Siap. Karena kalau lewat dari Presiden Jokowi saya gak tahu ya. Siap. Yang jelas saya belum tentu jadi wamen lagi. Nah, mumpung ada peluang, ada kesempatan, saya senang dengan Pak Sekda dan ini Kepala Kantor Pertanahan juga sudah 1 tahun ya diskusi. Ya. Nah, ini membahas yang hal tadi. Jadi saya pikir ada peluang Pak. Tinggal bagaimana kita mengkonsolidasikan semua kemungkinan itu. Karena dana-dana pemerintah ada sebetulnya, cuma tersebar-sebar. Nah, ini kita konsolidasikan. Jadi titiknya lebih terfokus dan kalau fokus kekuatannya lebih baik gitu buat kita semua. Barangkali demikian. Oke, teman.